mengalahkan man al-hilma kesifat hilim wal aqla dan kecerdasannya ialah huwa al-failasuf az-zahid, seorang filsuf yang seorang zahid juga. Seorang filsuf az-zahid anak Sagoras. Namanya anak Sagoras. Wa huwa mimman mala'ah. Dia termasuk orang yang mala'ah memenuhi Aristoteles kutubahu, karya-karyanya Aristoteles, min aqwalihi dari ucapan-ucapannya, kuatnya, wa aqwalihi dan pendapat, wa araihi dan pendapat-pendapatnya. Wa qala Syamsuddin Muhammad bin Mahmud Asyah Rasuli. Syamsuddin Muhammad bin Mahmud ini menulis di terjematihi dalam biografinya di kitab Nuzhatul Arwah Rawdatul Afrah di Tarikhil Hukama'i wal Falasifah. Beliau punya karangan Nuzhatul Arwah Rawdatul Afrah di Tarikhil Hukama'i wal Falasifah. Di sana dikatakan Syekh Syamsuddin ini mengutip biografinya Aristoteles. Maaf, bukan Aristoteles tapi anak Sagoras. Yuqalu inna imra'atahu istrinya anak Sagoras ini khosamathu, membencinya. Wa makasat zamanan, selama beberapa masa. Tusmi'u, dia mendengarhu dari anak Sagoras al-makaraha, kebenciannya. Wa huwa sakitun, dia diam saja, anak Sagoras diam saja. Muhtamilun, menanggung tekanan batin. Muhtamilun ini menanggung tekanan batin. Fawtadat, marahlah dia istrinya, wawdhan syadidan, sangat marah. Wakanat, dan dia itu istrinya tawsilu siyaban, mencuci bajunya. Faqamat, kemudian bangkit. Wasabbat ala rasihi, dan menjemur di atas kepalanya. Cek aja tengah ini ya kedua dengan tong ya. Wah, paspor kemana? Kesini. Mana? Apanya? Ini. Oh, ini namanya. Ini ya. Iya. Tidak dapat menyediakan koneksi internet. Bodoh, lanjutkan. Oh, nyaman dah. Maaf ya hadirin, barusan hotspotnya numpang. Ini sekarang numpang lagi. Wasabat ala ra'sihi, kemudian dia menuangkan kepada kepalanya anak Sagoras, suaminya, usaha atas siap. Air cuciannya itu disabet tetaki hari si asal-asalan singkok tetaplah ini. Wakana fi yadihi kitabun. Pada saat itu beliau sedang mutolaah. Marah. Di orang gawat remah.
Fawada'al kitaba min yadihi, ia kemudian meletakkan kitab min yadihi dari tangannya. Summa rafa'a rasahu, kemudian dia mengangkat kepadanya ilaiha, kepada istrinya. Faqala, kemudian melihat, berkata dia laha kepada istrinya, Ar'idi, Ar'idi. Ini, hari ini saya punya terjemahan menarik ini. Ar'idi wa abriki summa amtiri. Wah. Ya, petir, halilintar, kebiakilah, bergerak ke sengkok begitu. Marah, geluduka ke apa? Oh, jangan kebiakilah, gitu lah. Gitu katanya. Jadi yang guna tahu naik boleh. Jadi kayak rokdun, wabarkun kan tadi kayak gini, rokdun wabarkun. Pohon tapi jamu asirin sekadar walam yazid ana dari dan tak bertambah selain itu. Tapi pohon kapiaki pun tak laten boleh. Wakakana hadil filsuf ini anak Sagoras ini sangat hilim, sabar sekali kayak Walid itu loh, dan cerdas. Wala istafizu, dia tidak mempedulikan kepadanya kalam syubha. Kalau ada orang ngomong dan orang-orang itu dianggap tolol, bodoh, itu ketimbang orang tak tahu, orang butuh dan dia tak kedengar, tak diambil, tidak kayak kita. Dia omongin oleh orang yang nggak kenal, emosi. Wa mimma la yuka anhu, ada yang tidak diceritakan. Wa mimma yuka anhu, yang diceritakan juga tentang dirinya, annahu marra ala rajulin aridin abdin. Dia pernah lewat di depan laki-laki aridin abdin yang gemuk. Fasyatamahu, kemudian dia mencacinya, wa afhasya, dan menjelek-jelekannya. Fa'arada, tapi dia berpaling anhu dari laki-laki itu. Kemudian Ecak aku jangan benoreng. Pas guna todeng, pas debat udah. Pas temannya itu fakir lalu kemudian dikatakan kepadanya, dia ngomong begini, fakir lalu 5, lam taib. Kenapa kamu kok nggak peduli, nggak tersinggung min kalamihi, sama ucapannya? Kamu kan sudah dibilangin ini, kamu kok nggak tersinggung ya? Bakola, kemudian dia berkata, diani, karena saya atau bokok tidak akan mempertimbangkan an asmi aminal gharat, memperdengarkan suara kakak hadiral hamam, dekut para kutub. Koneksi kembali ini ambu belum pengajian. Ada tergantung sinyal, tergantung sinyal ambu ya belum pengajian. Misal sinyal yang jauh ini sedang menghubungkan kembali ini. Hadirul hamam, dekut merpati. Merpati itu mendekut namanya ya, atau perkutut mendekut. Lah, kalau dia itu memang burung gagak, mencoba menghubungkan kembali ya. Kalau dia itu memang burung gagak, ya mestinya dia mengauk, tidak mendekut itu. Oh, yang diomongkan dia barusan cuma mendekut. Kun pak pager, ciring kun pak pager, ya sudah tak usah. Wala minal kurki, dan juga tidak akan mendengarkan bangau talridul kumri. Dia itu semacam bangau, dia itu hanya bangau, nggak mungkin dia bernyanyi seperti merpati. Kira-kira begitulah. Kalau dia itu memang gagak, dia akan mengauk suaranya, tidak akan mendekut. Nah, orang yang tadi itu jadi ecak kocaen tak akan arwah benih cak kocaen. Benih cak-caknya dia. Cekaan ini sih ya. Kenapa? Apa memang jaringan jelek ya, karena ya.
Jadi mon beda orang cak ngo cak en, kalau ada orang yang mencaci kita, anggap dia harimau. Ya, pada saat itu dia seperti burung merpati aja, dia menyanyi saja, nggak mengaum. Harimau kok mendekut, tak bisa jadinya. Itu katanya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana anak sakuras itu menunjukkan sifat healingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istidrad semacam obrolan atau semacam celoteh. Bidzikri abiyatin syi'riyan, dengan membaca beberapa bait syair fil i'radi dalam rangka cuek anil jahilin, terhadap orang-orang yang tidak berpengetahuan. Wa min syi'rin al-'allama al-Mukhtar As-Susi rahimahullah yadullu 'ala al-hilmi. Di antara puisi hapen saya beri di mobil nggak? Coba minta aki ke pinggir itu. Saya mau tetrim dari tengah HPB. Beri mobil, tolong nggak aki itu sini di mobil. Tak bisa di mana? Saya konek di siapa ya? Aku nekerin siapa di sana ini? Enggak kan kamu ini? Terkonek kamu ya? Udah dah sana di kamu. Iya. Oh iya. Kayaknya yang pohon dia ada ya? Enggak. Oh iya. Pernah sampai sini itu ya? Yang aku di mana ya? Enggak ya? Ini sampai sini. Oh iya benar. Ya, saudara-saudara kita juga numpang ini yang ini numpang kayak ini, jadi maaf siarannya terjeda-jeda, itu bukan salah saya, tapi salah orang yang memberi kuota. Jadi aku ada ngampong ya susah. Lanjut. Al-Allama Al-Mukhtar As-Susi rahimahullah dulu anal himi, dan syair itu menunjukkan kalau dia itu hilim, sangat sabar. Wayanha dan dia melarang an mujawabatil jahil asabi. Dia melarang agar kita melayani orang yang tidak berpengetahuan, orang bodoh lah. Asabi itu subaha, orang yang sangat tidak tahu. Dia dilarang untuk melayani mereka. Ayu aklin li akilin qabilil jahil. Kalau ada orang yang berakal, orang cerdas, kemudian dia melayani orang yang bodoh, insamahu, ketika ia mencacinya, intikhasan bijahlin, dengan mengurangi atau merendahkannya. Ada orang yang jahil, orang bodoh, mencaci orang yang pintar, kemudian dilayani, dia bertanya, akalnya ditaruh di mana? Itu loh. Jadi dipakai dulu dong akalnya kalau menghadapi orang yang bodoh. Kalau dipakai akalnya, maka dia innaman aklu ayyuqabila dzu jahlin bihilmin. Orang yang berakal kalau sudah akalnya dipakai akan menghadapi orang yang dzu jahlin, orang yang bodoh itu bihilmin, dengan sifat hilim, menang wae, diam saja. Wadu intikosin, dan orang yang punya banyak kekurangan ilmu, kekurangan pengalaman, bifadlin, dengan kebijaksanaan dia. Wala samat nafsi al-abiyah an asabtu yauman ila tajawubi nadlin. Gini loh, jiwa saya itu tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih agung kalau saya melayani kembangan ini. Saya ini bingung ini mau mana ini. Jiwa saya ini tidak akan menjadi lebih tinggi, tidak akan menjadi lebih terhormat kalau saya melayani debatnya orang yang bodoh. Betul. Saya pakai bukan omongannya, pakai debat, karena sekarang istrinya pakai debat. Jadi kalau kita istilahnya, itu Gus Bahak pernah istilah, kalau sama saya, dia itu jangan ngajak debat, kamu tuh ngaji sama saya, gitu dong. Karena levelnya kamu tuh ngaji, kata-kata Gus Bahak. Debat itu harus banding setanding, imbang setimbang, harus begitu. Itu baru debat. Kalau enggak sebanding, kayak di Facebook misalnya, kan kita
dia itu siapa, akun siapa, Elijah ini. Nah itu makanya itu terus ini ditanyain sama Mukhtar Asus ini. Kalau ada orang yang macam itu ditaruh di mana sih akalnya? Gitu loh kata dia. Pakai dulu dong. Oh ya sini. Nak jom. Nanti nak bina. Tajuk je. Minta bincang bentar apa lah? Tengok kau yang majar itu nih. Itu nih. Menasek dia tak majar kau. Wa fi hadzal ma'na aidon, terkait dengan ini yang senada ini qala al-faqih Amr bin Mazuz bin Jalil rahimahullah. Idza sabbani, jika mencaci kepadaku wa'udun, orang bodoh, tazitu rib'atan, aku akan semakin terhormat. Kalau ada orang bodoh mencaci aku, tazitu rib'atan, engkau tambah marja. Wa mal aru tiadalah cacat illa antaroni usadibuhu, tiada cacat yang dapat dilabelkan ke saya. Hal itu tidak akan membuat saya menjadi dianggap cacat gitu. Kalau ada orang bodoh yang mencaci saya, maka hal itu tidak akan membuat saya itu cacat, tidak. Bahkan justru aku bertambah mulia, katanya. Walau lam takun nafsi aliyya karimatan, kalau bukan karena jiwaku itu mulia. Walau lam takun nafsi karimatan alayya, gitu. La amkan Tuhan min kulli waqtin tujawiru. Kalau bukan karena keluhuran jiwaku, maka setiap orang tolol yang mencaci saya pasti akan saya layani. Kalau bukan menyadari karena keluhuran jiwaku, kata ini, setiap orang yang mencaci saya pasti saya layani. Caci juga. Kafahuznan li, cukup membuat saya sedih. An-nawa dan mukhatibi, kalau ada orang bodoh yang mendebatku. Ada orang bodoh yang mendebat saya sudah sedih. Itu belum kita ajakin. Ya cek debat dengan orang bodoh saja saya langsung sedih. Wabil wadi, sementara bagi si bodoh, fakhron, itu adalah sebuah kebanggaan. Kenapa? Ani nukhatibu, karena saya melayani debatnya. Jadi yang kok dia cek debat ke iban orang saya tak imbang, itu sudah sedih saya. Karena berarti dia tidak tahu kapasitas saya. Sementara bagi dia, kalau saya melayani, dia merasa akan bangga. Karena apa? Karena saya melayani debatnya. Kok debat Pak Jokowi ini, ini Pak Jokowi lah, Pak Prabowo lah. Aku debat Pak Mahfud. Cuma biasanya Pak Mahfud tak tahu dia jawab. Misalnya gitu loh ya. Saya nggak pernah nonton debat karena saya nggak punya Android, tak di TV, dan Gun katanya sekarang lagi rame di TV katanya begitu. Saya nggak pernah nonton, tolong. Yang saya tahu hanya yang ada di newsfeed, itu pun di newsfeed saya, di kronologi Facebook. Selain itu nggak tahu, WA nggak tahu, TV nggak tahu, yang lain nggak tahu. Waqala akhir, yang lain berkata, Tamani Abdu Bani Misma, ada seorang budak dari Bani Misma mencaci saya. Fasuntu anhu, saya melindungi diri. An-nafsa wal irda, lahir dan batin. An-nafsa wal irda. Walam ujawihu, dan saya tidak menjawabnya, tidak meladeninya. Ihtiqaran lahu, untuk menjatuhkannya. Kenapa? Walam ujawihu, dan saya tidak melayani dia untuk menjatuhkan dia. Dia kan menjatuhkan saya dengan mencaci saya, tapi saya tidak melayani caciannya untuk menjatuhkan dia. Kenapa? Karena waman ya'addul kalbah in wadda, ya. Jadi in wadda al-kalbu wa hal anta tawuddu, gitu dong. Mohon bani keke pate, masa bani keke pate, gitu loh. Jadi logikanya begitu.
Waman, dan siapa in waddahul kalbu wadduhu. Coba kok tertawa. Siapa sih mon beda orang cecek esal pun pate pas paten ke pas sebagian. Bahkan paten ini wajan pate itu tak kira aja. Ngalah beda pate, oh pate ya tak kira dah. Nah, orang itu dia senang ngajak pate ke orang beli ngajak pate ke pate. Jadi itu logikanya begitu kata Al-Mazuz. Kenapa saya tidak melayani cacian orang yang seperti itu? Karena ya prinsipnya seperti itu. Kalau orang dikejar anjing kemudian digigit sama anjing, ya saya lihat orang itu nggak akan mengejar anjing balik dan menggigitnya. Enggak. Ini kalau di jalan itu ada orang memasang lampu banyak, lampu tembak, lampu saper itu yang kuning-kuning banyak. Jadi ada orang lain pasang juga. Untuk apa? Ya untuk melawan itu. Bukan karena dia tidak terang lampunya. Lampunya itu terang punya dia. Punya dia dipasangin juga. Boleh dijang, wah boleh lampu saper pikir tuan. Wah. Tak tahu saya apa kayak bolan solap, apa kayak untuk antisipasi kalau ada orang lain lampunya terang kemudian dinyalain juga. Setahu saya lampu mobil itu sudah cukup loh untuk menerangi jalan kita sendiri. Ini pasangin lampu 1, 2, 3 Pak. Mungkin pikirnya karena lampu ini murah, jadi sangat terang, bahkan itu sangat mengganggu orang lain. Saya melihat begini, orang yang pasang lampu itu, ya sama dengan ini, mirip dah kan ini. Jadi dia pasang itu bukan untuk menerangi jalannya, tapi untuk kalau ada orang yang nyentrom lampunya, dicentrom juga, gitu loh dia. Jadi tidak ada begini. Mau dia usulkan benudo, mau beni pantai, mau dikikik, apa dikikik kan itu? Tidak ada lah, kira-kira seperti itu. Saya memang sekarang ini di saya sih rencananya lampunya itu mau dibikin yang agak suram-suram gitu, biar semakin terhina lah ya. Jadi, biar yang merasa lampunya sangat terang itu biar semakin arogan, semakin ada nih kok itu sholat sih beda, biar terus diceritakan sama temannya, diposting di Facebook, diceritakan sama bangga dia lah. Sudah dah, dia tidak punya kebanggaan lain selain lampu ya sudah. Jadi tujuan memasang lampu yang sangat terang itu adalah untuk membuat orang lain silam, bukan untuk menerangi jalannya sendiri. Sejalan belum ada dengan itu kenapa? Ya memang ada sih 1-2 yang memang merasa kurang terang pandangannya. Kayak saya ini kan kurang terang ini, pandangan sudah mulai berkurang. Tapi saya kira lampu sepeda motor saya yang 37,5 watt itu masih cukup sebetulnya. Tidak perlu terang-terang. Oh, lampu dulu itu 37,5 watt. Satunya 55 watt. Sekarang itu ada lampu yang 110 watt, ada yang 200 watt. Karena bukan untuk menyilaukan orang lain, buat apa? Karena itu. Jadinya ini, jadi mau beda orang yang cak mau beda orang lempo mau ke orang koros. Oh, kepeng reh. Saya koros mau si lempo. Oh, bul reh, bul merah wah karena beras. Bening karena beras karena mandiin jenazah. Itu kan orang si anak tak syarat ini cek katanya maksudnya dia ngapain kita melayani orang yang seperti itu? Karena setahu saya kalau kita digigit anjing, kita tidak akan mengejar balik anjing itu kemudian menggigitnya. Wasabru ala ma yusibu al-mar'a min jihati aqaribihi wa ghairihi min asnabin nasi min syatamin wa sababin. Sabar terhadap yang ditimpa seseorang min jihati aqaribihi, baik itu dari teman-temannya, wa ghairihim dan teman orang-orang yang lain, min asnabin nasi dari macam manusia. Berupa apa? Sabar min syatamin wa sababin, dari cak kocain, caci maki, segala macamnya. Itu termasuk min akhlaki wa tariqi ahli ilmi, termasuk akhlak dan tariqi ahli ilmi, dan sikap yang dipegang oleh ahlul ilmi, orang-orang alim. Itu yang dipegang mereka. Wal akli, dan orang-orang pintar dan orang cerdas. Wassolahi, dan orang-orang soleh.
fi kulli zamanin pada setiap masa. Itu ya, itu kesimpulannya dari pengajian kita selama beberapa bulan terakhir. 1 tahun ya. Ini tahun pertama tanggal berapa kan? Kita mulai coba ada apa ya? Bulan 2012. 2000. Jadi sudah 1,5 tahun ternyata. 1,5 tahun. Naskahnya ini sudah saya baca semua, sudah saya maknain. Jadi kalau mau diterjemahkan tinggal ketik saja ini kata-kata. Tapi kita siapin. Ini khatimatun. Ini saya lupa tidak ngetak musannifnya sih. Tak dulu. Lanjut, khatimatun, penutup. Ma'ala hadhihi hikayat, betapa indahnya kisah-kisah ini. Wa kam fiha wa kam minal fawaid wal hikam al ghaliyat. Betapa banyak faedah-faedah wal hikam dan kebijaksanaan al ghaliyati yang jeli, yang indah fiha di dalam hikayat. La yasabanna, tidak menduga, wala yasabanna, tidak menduga atau mempertimbangkan al-muqdimu ala ziwaj, peserta sekolah pranikah. Nah, ini al-muqdimu ala ziwaj ini kan siap-siap akabinah, ingat dia yang bersangkutan. Anal hayata az-zawjiyah, bahwa kehidupan suami istri itu satakuna, akan ada kehidupan kulluha, semua hayat, sama non wasun, seperti madu. Ya, jangan beranggapan bahwa kehidupan rumah tangga itu seperti madu. Ingatlah kata Ari Bowo, madu dan racun ya. Gak ada madu semua. Yang ada kehidupan madu semua itu hanya ada di dalam drama Korea. Bala budda fiha, tapi tidak boleh tidak fiha, di dalam kehidupan minal mati wal jazar, ada kegelisahan, ada kegalauan. Fa'ala murid tazwij, maka untuk orang-orang yang hendak menikah, ini peringatan untuk orang-orang yang menikah. Imam Rafi'i mau menikah apa enggak ini? Warid mau menikah apa enggak? Siapapun yang mau menikah. Ini pesannya musannif. Ayyuwatina nafsahu, menyiapkan diri ala sabri, sudah harus siap sabar. Jadi persiapan menikah itu bukan hanya mas kawin, bukan hanya mahar, bukan seperangkat alat sholat, bukan hanya duit, bukan hanya cincin. Di atas semua itu adalah sabar. Itu yang dipunya. Kalau tidak sabar, jangan menikah. Kedua. Jadi siapkan dulu mentalnya. Setelah siap mentalnya, baru Anda kumpulkan pundi-pundinya. Uang, ATM, alat sholat, cincin, terus ya macam-macam itu lah. Macam-macam itu. Wa yatajammal, dan hendaknya berdandan. Berdandan dengan apa? Dengan skincare? Bukan. Bimithli akhlaqi haula'il anbiya, dengan akhlaknya para anbiya itu, para nabi. Wassadati, dan para syarifah sejataki, tuan-tuan putri yang sudah diceritakan sebelumnya, seperti Asia, seperti Sayyidah Khadijah dan yang lain-lain. Seperti istrinya Abul Aswad Ad-Du'ali juga, ada nanti di belakang. An-Nubalai, yang mereka itu sangat mulia, sangat pintar, sangat cerdas. Alladzina hum yang mereka itu nukhbatu banil insan, pilihan umat manusia. Idza lahiqah, apabila menghadapi ma lahiqahum, ketika menghadapi sesuatu yang mereka hadapi. Artinya itu sudah menjadi contoh bagaimana mereka menghadapi kenyataan, bagaimana mereka menghadapi ujian hidup. Idza lahiqahu ma lahiqahum, ketika mereka menghadapi yang mereka hadapi. Jadi orang yang
muridut tasbih itu hendaknya menghadapi yang akan dihadapi itu seperti mereka menghadapi yang mereka hadapi. Coba kembang begini ya, mereka yang mau menyiapkan pernikahan, tirulah mereka yang telah menghadapi permasalahan mereka. Idza lahiqahu ma lahiqahu. Kalau mau menikah, tirulah mereka itu yang terpilih dari umat manusia, umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana mereka menghadapi istrinya? Ya tiru saja itu. Jangan niru yang lain, jangan niru pikiranmu sendiri, tiru mereka. Kita itu sering begini ya, menurut saya, berdasarkan pertimbangan saya, berdasarkan hemat saya, gitu lah. Jangan usah hemat saya, lihat saja mereka. Bagaimana mereka itu begitu. Wala yatasarra, mereka tidak gelisah biilqa'i kalimatit tolak, tak kabur untuk melemparkan kata tolak. Ini ada orang yang gempang, cek lo cerah, sebentar tolak, sebentar tolak. Setelah tolak aneh, posang senyari muhallim, pas ngimbok, ajunan kesokan, kencet dar ke kulit. Misalnya cek Pak kesini umpamanya gitu lah ya, tinggal coba telak kali akhirnya pas ajunan kengi ya. Kenapa? Mimpin tahlil. Oh tahlil lagi mata kayak sini punten tahlil aku ha. Oh kan gitu mau kita bunyi tahlil aku tahlil nih tahlil aku ha. Nika peran saudara nika bahaya saudara. Oh mumpun tahlil aku ha nika kudu nika kudu seminar kan itu nika. Jadi tak ningcer lo cer macam tolak, mungkin tolak tambon tolak kali, kasta pak usah. Muhalli ini kita kan gampang, syarat melarat, bengkak orang si kampung tuan muhalli mau naik ke bayi. Dia kerja ni kan ancaman serius, tak ada kebayi berkendaraan muhallinya. Pun berat. Jadi para Rabu, para hadirin saja ngiring. Acara apa kok karena ya ini kan latihan gue jeng suki nih kejaki seru aja kamu nih kan nangkap ini. Jadi latihan mungkin. Jadi ntar kapan kun ceramah pun beda muslim, beda ke siapa lah, beda ke Holia si pontan, ada muncul orang pontan. Jadi mungkin pengajian cukupkan pengajian PKP spesialis. Aduh, jangan payah dimu dan dia ada main payah dimu dan dia merusak usratan keluarga diajli kalimatin hanya karena satu kata sadarat yang muncul satu kata itu kalimat fi lahdatin dalam sekejap, fi lahdati wadbin dalam sekejap amarah, atau bisa gabe ghairatin atau karena cemburu. Dan enggak mama, dan bisa mama, oh nih gula, bentar jalan bian, kasih nampak teman, jadi beli CCTV pun ya cerita gula, pak kecicah mulai telak. Karena gitu cuma itu, karena cemburu, emosi yang lagi keluar kata-kata telak. Gak bisa dikontrol, gak bisa. Tapi bohong, gak bisa. Itu dia ya, jadi jangan dibuat guyon, hati-hati. Atau pakai istilah yang lain, ya, karena siwotnya banyak, bukan cuma telak. Syirun ini ya, hadza syirun alaika bi akhlaqil kiram. Kalian hendaknya menggunakan akhlaknya orang-orang yang mulia. Fa innaha tudimulaka, karena hal itu akhlak kiram itu akan membawa kamu al-dzikra al-jamila, sebutan yang indah, ma'an ni'ami, beserta keindahan dan kenikmatannya. Tirulah itu loh akhlaknya orang-orang yang mulia. Ya kalau meniru enak sih, ngomong enak, tapi kita kadang-kadang kan terbawa emosi, terkadang amarah gitu ya, wajar lah. Pokoknya hindari kata-kata talak itu, jangan gampang tercor dengan kata-kata itu, karena kata musannif satu kata yang muncul karena kita emosi dan emosi itu dipancing oleh rasa cemburu bisa merusakkan sendi-sendi rumah tangga, sehingga ya
hancurlah rumah tangga itu. Wa minat tarifi at-tarif wa taraif, itu kutipan-kutipan yang indah, kata-kata mutiara. Qaulul Imam Asy-Syafi'i adalah kata-kata Imam Syafi'i. Nawwarallahu, semoga Allah mencahayai marqadahu, tempat istirahatnya. Aku itu arba'ina sanah, saya hidup 40 tahun. As'alu ikhwani, saya tanya saudara-saudara saya, alladzina tazawwaju, yang mereka sudah menikah, an ahwalihim, tentang keadaan mereka, fi tazwijihim, dengan keluarga mereka. Bagaimana keadaan panjenengan saja? Istri-istrinya gimana? Kehidupan rumah tangga lancar? Bagaimana istrinya? Suka marah apa enggak? Sering cemburu apa enggak? Fama minhum ahadun, tak satu pun dari mereka qala, yang berkata gimana? Innahu ra'a khairan, yang baik-baik saja. 40 tahun loh, kata Imam Syafi'i. Saya tanyakan teman-teman saya yang sudah menikah, gimana kabar kamu? Apakah kamu oke saja? Ternyata tidak satu pun yang terlalu oke. Tapi apa? Ini ya. Nah, ini kalau maju di kafe ada apanya? Apa ini namanya? UFO, Unidentified Flying Object. Gimana katanya kabarnya? Oh, ya biasanya kita itu mau tak nyaman, kita itu tak mau tak nyaman, tapi tak punya apa. Itu bahasanya kita. Jadi mau gunta atau tokar itu sudah alhamdulillah. Mau tokar biasa, tak tokar alhamdulillah. Tak usah terkira bahagia. Toko lema, Fortuner Pajero, bini telur, tak usah terkira gitu. Genta tokar sudah alhamdulillah. Jadi kita itu kok selalu mengecilkan nikmat ya. Ini terus terang saja, kita itu selalu mengecilkan nikmat. Apa contohnya? Punya pun kau di negara ya? Ya bendenan. Pakai lunya, kau jangan bendenan. Tidak pok. Derma seberi pajunya. Apa aja? Tahu. Rogi kok. Padahal tak rogi itu. Itu kau nepok. Tingkat deh. Putih menyanyi. Bendenan. Mau apa? Dia macam bendenan. Oh banyak tanpa dia. Enggak. Itu menurut saya itu. Karena anjir tak kira moncet ontong, ngocak ontong. Kau tak kira ngampung. Tak kira ngampung bendenan. Ungkapkan syukur kita dengan jujur. Perkara setelah itu ada orang yang mengutang, layani lagi, debati dia. Jangan hutang ke saya, hutanglah ke BPRS atau kemana. Saya juga gak punya. Itu. Jaring kalian itu mau cak pendenan kita kok ya watangin kok. Mas Erwin, ya Mas Erwin, ini sajian untuk saya, fresh. Ya makanya. Malam Ahad saya di Bangkalan Mas Erwin, di tempat kayak gini juga. Ya tunggu ya di Indonesia. Di warung lingkar luar, lingkar dalam. Terus apa katanya? Tidak ada yang baik-baik saja. Ini benar katanya Ki Zamzami itu. Pernikahan itu selalu dalam keadaan rawan. Selama apapun, sepanjang apapun, selalu dalam keadaan rawan. Tidak ada pernikahan yang aman-aman saja, enggak ada. Selalu dalam keadaan rawan. Jadi hati-hati jaga. Wa qauluhu aidan, berjabun Imam Syafi'i juga alaihi ar-rahmatu wa ridwan. Semoga rahmat dan karunia Allah tercurah kepada beliau. Sama itu pada sahabina, saya mendengar beberapa sahabat kami. Sahabat kami yang apa? Iman atiqobihi, yang saya percaya dia tidak akan bohong. Qala, katanya berkata begini, tasawwajtu, saya menikah di asunat ini untuk menjaga agama saya. Kemudian apa? Dampaknya, pada habit ini, pergilah agamaku, wadini umi, dan agama ibuku, wadini jirani, dan agama tetanggaku. Kalau terlalu menjaga dia, menjaga keluarganya, ya dia, resikonya begitu. Gak ada yang kemudian enak semuanya, gak ada. Pasti ada dampaknya. Saya menjaga agama saya, tapi pergilah agama ibuku, agama tetanggaku, agama sahabatku. Artinya itu apa? Ketika kita menjaga sesuatu milik kita sendiri, ya kita akan terisolasi dengan orang lain. Kita tak keluar dari Roma karena takut arasanan dengan orang lain. Itu juga keliru. Nanti rasanya, lah dia tidak bersosial.
Kalau kita tinggal di gua agar tidak ketemu, ngapain tinggal di gua? Di sini sudah tempat yang enak, sudah ini berinteraksinya. Karena dia tinggal di gua, akhirnya dia apa? Dia tidak ikut ronda, tidak ikut pos kamling, tidak ikut segala macam. Rasanya. Jadi estona tadi nemu bener orang. Walastu binajin an maqalati ta'inin walau kunta fi arin wa. Kamu tidak akan beruntung dari gosip orang. Meskipun kamu pergi dari rumahmu dan tinggal di gunung yang tersembunyi, di gua yang tersembunyi, paskun ya rasanya. Jadi sudah, kamu nang WA ya rasanya, tak WA ya rasanya. Jadi jangan merasa aman. Anda tidak punya WA, kok tak rasanya? Enggak, rasanya ini nang WA itu. Jangan merasa aman. Anda tidak punya Facebook, tidak aktif di Facebook, enggak merasa aman. Pakun ya rasanya dia. Punya Facebook, tidak punya Facebook, punya WA, tidak punya WA, sama saja. Sudah, jalani apa adanya, tentukan kepribadian Anda. Saya tidak suka jam itu kecepatan 5 menit, kecepatan seberapa maknanya tak bisa. Enggak, yang bisa nonton kita itu kita, bukan jam kita. Kalau jam Anda itu kecepatan 15 menit, gak tahu aja, ya peserta aja, tidak ada kedua makan. Gitu juga akhirnya. Gak usah takut dengan seperti itu. Anda itu bisa kontrol semuanya. Jadi kalau Anda bisa kontrol, sudah selesai. Mak takut kacau, mak takut kejahatan orang, kan begitu. Acara apa itu kan? Kita apa konsol orang, jadi dan itu. Walaita man lam yakun qadiran 'alal hilmi wat tahammuli, barangkali orang yang tidak mampu 'alal hilmi, untuk berhilim, untuk sabar, wat tahammuli, dan menanggung beban berat pernikahan. Yang takut sekali. Qala, berkatalah, coba kamu tiru mithla qaulatit tabi'i, seperti ucapan salah satu tabi'i. Siapa? Al-Jalil Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Coba tiru beliau. Li'imro'atihi, kepada istrinya. Kalau kamu memang tidak mampu bersabar menghadapi istrimu, coba tiru ini loh. Tiru ucapannya siapa? Salah satu tabi'in ini loh. Gimana katanya kepada istrinya? Laula anni akhafu an taquli ma bi, kalau bukan karena aku takut engkau mengatakan sesuatu yang ada dalam diriku, laqultu ma bika, niscaya aku akan ungkap semua keburukanmu. Kenapa aku tidak pernah mengungkapkan keburukanmu? Kamu yang malas, kamu yang kemproh, kamu yang jebek, kamu sudah kencengan, kamu sudah kehidupan pelaku. Engkau tak pernah kau tak jeria dari kebendaan apa? Karena kau mau cak jeria, bukan bakal mau cak dia. Biar dikengak-dikam, biar dikengak-dikam. Kenapa saya tidak ngomong itu ke kamu? Padahal kamu itu pemalas, kamu itu tak pati benter, kamu itu bercoba tak pati reti. Apa kok malah ngocak jadi keben? Karena kau mengocak, kalau bisa bilang gitu ke kamu, kamu pasti nyerocos apa yang ada di diriku dari kebodohan itu. Kenapa orang itu maki-maki saya, istri saya maki-maki saya begini? Ya karena saya sudah ngomong begitu sama istrinya. Ini kata tabinya, kata Abdul Bakar ini. Kenapa saya tidak mengatakan hal-hal buruk yang ada pada dirimu, Dik? Ya karena kalau itu saya katakan, kamu pasti mengatakan hal-hal buruk yang ada pada diriku. Tinggal sekarang tunggu letusannya, di manakah kita bom itu akan meledak bersama-sama. Itu saja. Apakah itu di rumah? Itu masih penting, karena kita bisa rembuk. Yang parah itu menang goncengan. Aduh, itu pernah saya berdiri atau karena goncengan. Masya Allah. Saya itu pernah melihat ada orang yang bertengkar di atas sepeda motor dan biri motoran beren kon Pak Muntasir. Motornya begini lorong makin lagi. Kurang ajar sekali ini. Pakai cap apa kan lo? Pasti dia begini lorong. Masya Allah. Oh, coba ada mau cilia jadi tembang jangan. Mari jangan itu karena atokar itu kan Roma sudah. Mana atokar yang Roma, ilim gamar lah lagi kebiaki lah. Tokar itu kalau ada di kamar ambu sudah nang Roma itu tidak usah tokar. Mana tokar nang Roma? Iya jadi tokar itu manusiawi. Pika-pika nang Roma terserah. Muntah kelar loh, muntah kelar tokar. Mana tokar ya ala kosen. Ya, jadi pas tahu ya, mungkin lagi ada posa-posanya gampang, posa-posanya.
sedang itu lah. Jadi kosan apa jadi? Jadi jikun di Andi ini jadi kan? Tidak boleh dia itu. Apa saya tak ada ATM kosong. Apa yang beri etol? Aduh, ya Allah. Jikun di Andi ini jadi ya bukan bro. Insya Allah. Daripada aku. Beniter paling najawaki dari musibah ya. Paling nakelar ngadepin musibah. Mau dari musibah ngane kita kata musibah ngane selamat. Coba musibah saya lain. Jadi paling sabar bentar. Kita mau nih gue makin nggak ada dia pola nggak ada sih kecak. Jadi saya nangkan dengan saya mungkin tak kecak. Jadi karena gue bilang ada semak ban ketat, semak ban mic, semak ban kamera. Jadi gue kecak. Ini malam Yunfiz ini kata dia, nama pelaksana. Dia tidak melaksanakan wadahu fi ahli. Dia tidak menerapkan, tidak mengeksekusikan kemarahannya fi ahli pada keluarganya. Wasona dan terlindunglah istasona, wasona baituhu dan terlindung selamat rumahnya. Wahafadha ala ribati zawjihah. Akhirnya dia bisa menjaga ikatan keluarga. Kenapa? Karena dia sudah tahu begitu. Jadi tak elah janin. Rumusnya ini katanya siapa? Al-Jadil Bakar bin Abdullah ini tidak melayani ocehan istrinya. Itu. Jadi kalau sedang ngoceh, pasang headset atau minum kopi, rokok. Marah lebih. Tidak boleh ya. Marah lek, keluduk lek, orang lek, Pak Kun oceh lek, keluduk lek gitu. Orang keluduk lek. Kayak apa mulai sekali lek, buntu lek, talen duan berpijak bini kok. Oke, itu ya. Mau tak mampu kata dia. Walata man ghadiba zawjaha barangkali juga seyogianya man ghadiba yang membenci zawjaha suaminya. Mau bini secermat kalau agena kelem berora agena. Ibu sarong becak ekor set handuk terbak kelem. Terus halafatis sumpah. Ahlafa ini asopah. Tapi dalam tradisi syair jahiliyah ahlafa ini sumpah sih kini langka. Kalau aksama itu sumpah sih tak pernah dilanggar. Makanya di dalam Al-Quran Allah la uksimu ya pakai kosam. Itu katanya Aisyah Abdurrahman. Bedanya ahlafa dengan aksam. Asompah ambian kaangkui asuntah sumum esep wasukuta benenang ila antahmada syarara tawadbihi untuk mengupak api amarahnya. Ketika suaminya sedang marah, coba tahan. Mau selaki tepan duka, coba. Jika aja, sumpah, aku tak caca. Sumpah, muntah sumpah nih pula keluar. Jadi sumpah yang bilang, engkau muntang lagi ngusok, sumpah tak caca. Getar saja, profil silent. Muntah tak kelar silent, ya getar saja. Nah itu profilnya getar saja, vibrato. Kalau silent apa? Silent itu healing. Ada apa? Patahnya lagi. Tapi mau tak kelar silent ya getar saja lah. Aduh geruduk ya pakai ya kan gigi. Mau outdoor itu ngelak bereng. Itu outdoor, profil outdoor. Ya coba sumpah lah cek-cacan. Agar apa? Entah mata untuk memadamkan syararatu wadbihi, gejolak amarahnya. Wa qalatin dan cobalah kalian berkata kama qalat sebagaimana dikatakan siapa? Tilkal mar'atu perempuan agung itu. Allati perempuan agung itu. Allati perempuan yang allati arada yang menghendaki al-Imam Syu'aib bin Harb ay yatazawwajaha. Coba kamu tiru itu loh. Perempuan yang ingin dinikahi oleh Imam Syu'aib bin Harb. Siapa perempuan itu? Ya perempuan yang begini katanya. Faqalah ketika Imam Syu'aib berkatalah kepada perempuan itu, ini sayyi'ul khulqi. Engkau rea temperamental deh. Saya ini jelek akhlaknya.
merendahkan diri. Fa'ajabat, kemudian perempuan itu menjawabnya, aswa'u minka, yang lebih jelek darimu, man, adalah orang yuhwijuka, yang menginginkan kamu ayyakuna, agar menjadi sayyi'al khuluqi, jelek akhlaknya. Ya baik, jelek akhlak itu anggap itu suatu kekurangan, suatu keburukan. Tapi yang lebih jelek lagi adalah orang yang menginginkan kamu menjadi buruk akhlaknya. Siapa? Ya saya ini kalau melayani orang yang jelek akhlaknya. Kalau nemu perempuan seperti itu, langsung lamar meskipun dia berada di belakang kasir Indomaret. Gitu. Iya, kalau dibilangin begitu, saya ini hanya perempuan, laki-laki yang hina, jelek akhlaknya, itu tidak mengapa, Mas. Tapi yang lebih buruk darimu adalah orang yang menginginkan kamu berakhlak buruk. Aku tidak menginginkan yang berakhlak buruk, Mas. Aku akan mengimbangi akhlak burukmu dengan menjadi istri. Baik, Dik, kita ke KUA sekarang. Tunggu dulu, Mas, lamar dulu kita. Gitu. Enak aja ke KUA, lamar dulu dong. Hadapi dulu ayahku. Wa'amilat, dan tirulah biqaulil Imam Abil Aswad Ad-Du'ali. Nah, coba kini terjemah dulu, kini terjemah gini kah nang Facebook, saya lupa. Dari macam, coba tirulah ucapan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali li zaujatihi, kepada istrinya. Wahuma, dan kata-kata itu, baitani, adalah dua bait, dua baris. Kanal Imam Asy-Syafi'i, yang bahkan Imam Syafi'i pun mu'ajjiban bihima, kagum pada dua bait itu. Bahkan Imam Syafi'i pun terkagum-kagum pada dua bait yang diucapkan oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ucapan itu merupakan puisi yang disampaikan dia kepada istrinya. Apa katanya? Khudil afwa minni tastamidi mawaddati. Maafkan daku saya, maka akan abadi sayangku padamu. Wala tantik natokoh, jangan kamu ngomong. Fi saurati, pada saat amarahku memuncak. Hina atwab, ketika saya marah. Ketika saya marah kepadamu, diam saja, tolong diam saja. Jangan aku ajak bicara, jangan layani bicaraku. Fa inni ra'aitu, karena aku melihat al-hubbah, cinta itu, fi sodri wal adha, adalah paduan komposisi. Cinta itu adalah perpaduan antara suka dan duka. Harus siap disakiti untuk mendapatkan kegembiraan. Idza jitama'a, apabila dua unsur itu bergabung, as-sadru wal adha, lam yalbath al-hubbu yadhhabu. Cinta itu akan berada di sini, dia akan pergi kemana-mana. Itu terema, pai entrema, manis terema. Ini dua bait yang dikatakan Abul Aswad Ad-Du'ali kepada istrinya. Idzan, jika demikian, ladamah laha, maka akan abadi laha, bagi zaujah, wuddu zaujiha, kasih sayang suaminya. Wa ardat, dan rela, ridho, rabbaha, Tuhannya. Wa nalat, dan dia akan memperoleh thawabas sabirat, kencerna orang-orang bini si sabar. Jadi ini giliran si bini si sabar. Dari bunada lalaki si sabar. Jadi di bunada ni karena sampai samang 24 halaman khusus laki-laki mana sabar. Tini sabar istri kun kagu ni bini si sabar. Halaman 95 khusus lembar, salah kun sebaris. Si laki ini 94-nya ini khusus bagi laki-laki. Kapan untuk perempuan ini lah kun sebaris? Idza ladama laha wuddu zawjiha wa ardat rabbaha wa nalat hawa basabila. Pemilik bini sabar, dia ketika suaminya amarah, maka dia akan mendapatkan keabadian cinta dari suaminya,
keridhaan dari Tuhannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang sabar. Ya Allahu buyutal muslimin, semoga Allah menjadikan rumah tangga orang Islam mustaqarratin, yang penuh yatazawwadu biha, dan bertambah di dalamnya al-azwaju, suami-suami, wal abna'u, dan anak-anak, ar-rahmatah, dipenuhi dengan rahmat, wal lutfa, dan kelembutan, was-safa'ah, dan kemurnian, wa yuta'allama biha, dan diajarkan di sana husnul ushrah, cara bergaul dengan baik, wal mawaddah, dan kasih sayang, wa kamalul akhlak, dan akhlak yang sempurna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikianlah pertemuan kita, pertemuan yang terakhir untuk pengajian As-Sabr ala Zawjat karangan Tuan Yusuf Abjek Asusi. Semoga kita mendapatkan barokah dari pengajian ini dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Aku syukran di Syekhina Yusuf Abjek Asusi di Marrakesh. نستفاد بالعلم بهذا الكتاب. الله